Yo, teman-teman, ketemu lagi sama Ramadiorama. Akhirnya setelah sekian purnama, ya back again with me after several times, maybe gak rekaman-rekaman. Akhirnya kita bisa ya ketemu lagi. Mohon maaf. Dan ini sekarang kita bahas-bahas ya, teman-teman ya. Bahas-bahas tentang eh koleksi-koleksi terbaru Rama Diorama yang belum sempat ke unbox beberapa ya, walaupun nggak banyak tapi numpuk-numpuk ya, karena memang kesibukan. Kemudian kebetulan juga eh, sibuk kerja dan lain-lain, kemarin sempat sakit gigi dan lain-lain. Maaf ya. Nah, sekarang kita akan unbox mungkin untuk kali ini. Sedikit review, mungkin short review ya, seperti biasa. Kemarin dapat barang bagus dan sebetulnya ini sudah list lama, sudah ada di keranjang, kira-kira belum ke check out ya, belum belum sudah di cart tapi belum check out. Jadi langsung aja ya, kita ke Transformers nih teman-teman ya. Transformers kita edisi Byway seperti biasa, dan kita coba-coba ke yang sekalian yang ini ya, yang menggugah selera para DOTM lovers ya, yaitu TW1028B atau istilahnya Spock Interstellar yang renewal teman-teman ya, reissue dengan tampilan baru, mungkin sedikit tampilan barunya Rama Diorama. Kita dengan latar ya, ini fragile, harus di unbox gitu ya di depan kamera. Kita langsung ya teman-teman ya, pelan-pelan. Kemarin sempat juga melihat ini ya, yang baru-baru mungkin dari Byway, cuma salah satunya ini itu masih tergolong lama, yang agak masih berbau aroma-aroma masih baru ya. Ya lumayan lah ya. Jadi dia adalah versi renewal atau reissue-nya dari yang Spock Interstellar atau Spock, ya istilahnya Shockwave ya. Mungkin dinamakan Spock karena plesetannya shock gitu ya. Sorry ya, agak susah nih. Kemudian mungkin dikatakan Spock karena mungkin purple, warnanya ungu, dan yang identik dengan ungu adalah mungkin sedikit nostalgia bagi desainer Byway-nya mungkin ya, dengan Star Trek teman-teman ya, dengan Star Trek yang ada Mr. Spock ya, yang mungkin gimana gini ya, mungkin ya. Kita langsung aja. Kebetulan memang ini incaran lama, masih bimbang antara yang first release dan yang ini ya, renewal ya, yang reissue teman-teman. Saya masih bimbang nih. Akhirnya setelah timbang pilah, saya jadi pilih yang, wah keren ya, pilih yang ini teman-teman ya, yang reissue aja, atau ini yang pembaruannya. Oke teman-teman, yang referensi aja teman-teman ya. Kalau yang awal itu dia lebih kesan ungunya, lebih porsinya lebih banyak, sedangkan yang
ini dia lebih movie accurate, lebih akurat ya, itu teman-teman ya, akurasinya lebih ke pencop, nggak banyak lah porsi ininya ya, porsi ungunya teman-teman ya. Katanya yang pertama itu ungunya sangat dominan, very dominan ya. Oke, sejauh ini aman teman-teman ya. Unboxnya agak susah nih teman-teman, I'm sorry, karena memang latar tempat unboxing ini agak sedikit kecil teman-teman ya, saya ini ya. Ntar pencahayaan akan ditambah. Sedangkan boxnya itu sangat gede teman-teman ya. Dia juga ukurannya, size-nya lebih besar dari, katanya lebih besar dari Megatron, tapi nggak tahu nih akan seperti apa, dan kita unbox dulu ya. Tuh, wah, dari ininya aja sudah very intimidating ya, sangat mengintimidasi. Wis, kemarin kena di harga di bawah 200, jadi 100 sekian, 100 hampir 190 ya kalau sama ongkirnya gitu, dan wajib unbox di depan kamera. Tokonya juga toko langganan baru, sempat beli di beberapa kali gitu ya di sini, mungkin berapa item ya, 2 atau 3 item gitu. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, oh iya, lupa ya, sebelum kita lihat dalamnya, kita coba lihat ini, Spock Interstellar Pirates. Wah, ini ya, ada Piratesnya, senang nih kita ya. Seperti biasa ada Byway-nya, kemudian Alloy Edition, boutique model, Six Ages dan lain-lain. Warning. Kemudian ini TW 1028, tapi di sini kodenya adalah B ya. B itu nggak tahu kita apa itu ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ada kode barcode. Kemudian kita lihat belakangnya juga sama. Nah, the packaging picture is for reference only dan bla 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 ya. Oke, langsung ya, kita langsung coba lihat. Wah, saya terus terang sebetulnya, sorry, latarnya sampai jatuh teman-teman ya. Sebetulnya memang bimbang antara first release dengan yang ini, tapi akhirnya pilih ini karena memang saya lebih suka tampilan dari movie-nya teman-teman ya. Lebih suka tampilan movie accurate. Sempat beli Optimus yang 10 berapa itu ya, kemudian beli lagi karena memang mengejar warna yang metalik gitu ya. Wah, keren ya, alhamdulillah dapat good job. Nanti kita akan banding-bandingkan size-nya, size comparison, dan kita akan lihat apakah keren. Terus terang yang Spock pertama saya agak minim informasi, dan tapi yang jelas Spock ini teman-teman, dia first release itu ungunya sangat ungu, kemudian kepalanya katanya dari sayap, people sayap ya, itu longgar. Nah, tapi ini juga longgar ya teman-teman ya, cukup lumayan ya, lumayan longgar lah ya, tapi kelihatan solid teman-teman, bahannya kelihatan solid, dan ini dapatnya 2 ya, aksesorisnya 2 ya, sorry.
Dan ini adalah dibandingin sama yang ungu, dia memang lebih nyaman di mata bagi ini ya, bagi pecinta seri movie ya. Kalau yang katanya yang bersulis itu ungunya sesuai dengan ungu dari ini teman-teman, ungu dari animasinya ya. Wah, ini senjata sebelah kiri. Kemudian memang Byway tidak mungkin ini mungkin remold dari yang Hasbro, tapi nggak tahu ya, dari yang ori teman-teman. Nah, ini lentur teman-teman, karet ya. Itu, dan sifatnya kita hanya unbox teman-teman ya. Jadi kita nggak murni ada transformnya dan tidak selengkap itu. Dan sejauh ini masih cukup ini ya, terkendali teman-teman ya. Dan sepertinya sekilas kalau dilihat dia basic transformasinya adalah Megatron teman-teman ya. Dan moldnya kayaknya memang dia punya mold sendiri teman-teman, daripada yang versi ori tuh. Dan ini bagian diecast saya belum menemukan di mana. Oh, di sini teman-teman ya. Nah, ini ya di bagian dengkulnya ya. Bagian dengkul, kemudian ini sejauh ini cukup aman ya. Ini apakah nanti ketika setelah unboxing ini misalnya ada yang luput, apakah masih bisa diklaim asuransinya? Nanti kita lihat ya. Katanya teman-teman, saya dari reviewnya tokonya memang tanggung jawab penuh ya, sampai pengembalian atau penukaran part yang rusak. Wah, ini senang ya customer-nya, walaupun memang harga memang terjangkau, tapi dari pihak sellernya dia tanggung jawab secara maksimal. Tangan kanan memang tidak ada alternate hand ya, jadi memang dia pistol teman-teman, tapi pistolnya aja. Dan nanti kita akan membuat akurasi di sini ya, mungkin dengan silver marker, bunda marker silver gitu. Sejauh ini begini, dan ini memang agak menceng gini ya teman-teman ya, supaya bisa transform, untuk kebutuhan transform. Dan memang bagian belakang minim, nah gini ya, minim paint job ya, tapi nggak apa, sambil kita latihan ini ya, latihan repaint itu. Jadi ini karet teman-teman ya, karet, dan ini agak penyok dikit di sini nggak masalah, namanya juga ini, dan mendukung seperti seolah kayak movie accurate version gitu ya. Kadang ada penyok-penyoknya gitu ya, kalau koleksi Transformers gitu ya, nggak harus mulus gitu ya. Akhirnya saya bisa menerima, dan mungkin teman-teman yang maaf ada menambahkan kesempurnaan, mungkin kalau untuk coba untuk koleksi Transformers gitu ya, kadang untuk kita yang termasuk saya dulu ya, kanan kiri harus balance, terus harus sempurna semuanya. Nah, dengan koleksi Transformers ini bisa jadi kayak semacam terapi gitu ya, terapi supaya bisa menerima beberapa hal yang tidak sama gitu ya, kanan kiri gak sama, kemudian paint job ya, justru seninya di situ ya teman-teman ya, dibikin rusty, kemudian
weathering jadi malah menawan. Dan ini terus terang sangat kurang di weathering ininya ya, teman-teman ya. Weathering beset-beset gitu ya. Supaya lebih terkesan logam gitu. Dan memang dia bisa transform, walaupun saya nggak akan transform ini ya, ciri khas Rama diorama ya. Jarang sekali transform di depan kamera. Tapi dia bisa transform teman-teman. Walaupun di seri movie-nya dia tidak memiliki bentuk transformasi. Dia tidak transform ke alternate mode ya, mode alternatif. Jangan lupa jangan sampai keliru, ini bagian yang primer kecil, kemudian ini yang besar. Ya, yang besar untuk sini teman-teman. Yang kecil untuk sini. Jadi itu ya. Kita coba ya teman-teman ya. Wah, sudah 15 menitan. Kita coba teman-teman kualitas plastiknya gimana. Di sini cukup solid. Wah, untuk ini ya, yang namanya juga plastik KW-an, jadi cukup ya, cukup lumayan lah untuk dipajang di display gitu ya. Cukupan ya. Nah, kalau ada yang mau bilang kerupuk, tapi ini ya nggak, kurang tahu ya, dibilang kerupuk atau gimana ya. Tapi sejauh ini aman teman-teman. Dan memang betul ini ada perbaikan di segini ya. Tadi awal saya kayak ini, cuma dia masih acak gitu ya. That's zero things. That's zero thing gitu ya maksudnya. Seperti ini, dan matanya satu seperti saku ya teman-teman ya. Ini bukan karet tapi plastik teman-teman tanduknya. Dan memang keren banget ya. Nah, ini karet teman-teman. Karet dan kemudian cukup mantap teman-teman ya. Asik nih. Semoga kasusnya tidak seperti Ironhead teman-teman ya. Sayang sekali ya. Ini agak sedikit kurang ini ya. Tapi nggak masalah ya. Harapan saya sih sebenarnya untuk yang artikulasi kaki seperti ini, dia harusnya yang bagian besi ada di sini teman-teman ya. Atau mungkin karetnya diganti ke plastiknya, diganti karet solid. Nah, ini mungkin hati-hati dengan yang ini mungkin. Tapi semoga kualitas plastiknya baik ya teman-teman ya. Saya dapat Ironhide, ternyata untuk inovasinya bagus, hanya saja bagian kaki yang seharusnya dia penopang itu malah plastik lemah ya, termasuk jempolnya ya. Dengan kita tahu di studi seriesnya jempolnya ketika jadi out mode dia tidak bisa masuk, jadi kayak ada truk yang kakinya ada jempolnya gitu. Sedangkan di ByW-nya dia bisa masuk gitu ya, dapat artikulasi, hanya saja kualitasnya rendah itu, jadi sampai pecah dan klaimnya tidak kena. Itu teman-teman dianggap resiko sendiri. Ya sudah, mau print 3D tapi kok terlanjur dilem ya. Baru kepikiran kalau ada print 3D gitu ya. Oke, itu sejauh ini masih aman, terkendali. Update informasi akan lanjut ya di kolom komentar mungkin ya. Setelah nanti dianalisis lebih lanjut, berapa sih tingginya gitu ya, how tall is he. Oke, kita langsung aja. Biasanya di sini kendalanya adalah kalau bahannya ada karetnya itu dia mulet teman-teman ya. Apa mulet itu? Bukan rambut ya, bukan kayak rambut ya, tapi mulet tuh dia menyimpang dari jalurnya gitu karena terlalu panas mungkin ya. Tingginya kalau kepala asli ya, ingat kalau Rama diorama langsung ngukur kepalanya bukan tanduknya ya. Kisaran 19 setengahan, 19 lebih
4 gitu. Dan kita akan ukur tanpa punuk ya teman-teman ya, nggak pakai punuknya. Dan kita akan lihat, we will see with Megatron. Oke, ya. Ini teman-teman, katanya lebih tinggi dari Megatron. Entah Megatron yang mana nih ya. Kalau dari segi alt mode, wah ini sampai kotor. Itu dia memang lebih besar dari Megatron ya. Alt mode-nya ya. Oh iya, ini juga lebih tinggi ya teman-teman ya. Atau di extend gini Megatronnya ya. Dan alt mode-nya memang lebih besar ini teman-teman. Shockwave ya. Dan memang sebaiknya memang dia lebih besar karena dia mengendarai cacing besar Alaska. Cacing raksasa gitu ya. Itu. Wah, keren ya. Dijajar dengan Megatron, kemudian dengan Optimusnya. Kita nanti akan berhenti di kisaran 25 ya, 25 apa? 25 menitan atau mungkin nanti kita lihat ya, teman-teman ya. Optimus, wah Optimus tambah kecil lagi nih. Kayaknya pengen segera beli ini ya. Pengen segera beli Jetfire biar bisa ngalahkan mereka nih. Ini teman-teman ya. Wis. Cukup keren. Bukan cukup ya, sudah sangat keren ya, teman-teman ya. Sangat very good. Nah, ini lampunya kelihatan teman-teman. I'm sorry ya. Seperti ini. Silakan nanti ada pertanyaan dan apakah ini nanti layak untuk dikoleksi teman-teman? Kalau untuk kisaran harga di bawah 200 ya ambil aja ya. Ngapain malu-malu dan ngapain tidak perlu kita pusingkan gitu ya, pikir panjang, grab it fast. Tapi saya nggak akan menyarankan tuku mana, silakan lihat sendiri karena memang barangnya satu pabrik ya, walaupun tukunya beda-beda. Oke, dan saya tidak ada afiliasi khusus dengan toko manapun. Itu ya. Seperti ini teman-teman. Pilih mana? Kalau masih galau antara yang ungu dan first release atau yang ini. Kalau pengen akurasi tingkat movie, ya pilih ini. Dan mungkin di ini perbaikan sekalian juga ya. Ini ada karet, teman-teman ya. Nah, tapi kalau mau tetap bersih keras atau happy dengan warna ungu, wah Shockwave harus ungu nih ngejreng. Nah, seperti di animasi gitu ya. Ya pilih yang ini teman-teman ya. You have to choose the first release one. Oke. Seperti ini teman-teman. Keren sekali ya. Kita coba pakai peralatan barunya Rama Diorama nih. Oke, kita lihat ya. Wah, keren teman-teman. Wah, ini kena temboknya nih teman-teman ya. Keren sekali. Dan nggak cukup nih kelihatannya nih ya. Kepentok ini, tapi nggak masalah. Gini aja ya teman-teman ya. Wih, keren. Karena badannya terlalu besar dan studionya kebetulan masih dalam penataan apa adanya nih teman-teman ya. It is what it is. Oke, beberapa hal di upgrade dan saran bagi temen yang pengen ini sebaiknya memang beli juga
oh, Gundam Marker Silver katanya gitu ya, atau yang lain lah, boleh ya, Sharpie atau yang lain, atau mungkin Gundam Marker ya, biar lebih aman lagi untuk memang melengkapi kekurangannya. Itu aja dari Rama Diorama. Terima kasih banyak atas partisipasi, kemudian atas waktu luangnya untuk menyempatkan lihat ini. Untuk harga di bawah 200, sebaiknya ambil lah ya, ambil aja. Dan untuk nanti kualitasnya, sepertinya ya kualitas barang KW harga di bawah itu ya, di bawah 200 itu memang, tapi ini sudah cukup cukup baik ya, sangat baik untuk harga segini ya teman-teman ya. Dan plastiknya juga mungkin masih affordable dengan harganya ya, itu ya, worth it lah ya. Itu aja, thank you very much for watching dan salam sehat, selamat berpisah untuk sementara. Nantikan video-video Rama Diorama selanjutnya. Bye bye.